ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan dan berikan kita kekuatan untuk melaksanakan daripada sebahagian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Berharap kita kepada Allah dan mudah-mudahan salat subuh kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali yaitu kajian tafsir di pagi hari ini, yaitu masih membahas di surah An-Nazi'at. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita akan lihat ayat berikutnya di surah An-Nazi'at, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih," dan adapun orang-orang yang khafa, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian wanahan nafsa, dan dia menahan keinginan-keinginan daripada hawa nafsunya. Wanahan nafsa 'anil hawa, menahan dirinya dari hawa nafsu. Maka Allah katakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Apa yang dimaksud orang yang takut kepada Allah di sini? Yang dimaksud dengan orang yang takut kepada Allah di sini adalah mereka orang-orang yang takut akan perhitungan amal, hisaban nanti di akhirat. Karena apabila seseorang dia takut dihisab, maka setiap amal dan perbuatannya dia akan berpikir ribuan kali untuk melakukan amal, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan, terutama amal-amal keburukannya. Maka seorang ulama mengatakan, idza fa'alta syai'an fatadabbar 'aqibata. Apabila kamu akan melakukan sesuatu, maka fatadabbar 'aqibata. Pikir dulu akibatnya ini akan seperti apa. Terutama untuk kehidupan akhirat kita. Maka surah An-Nazi'at ini memberikan hikmah yang sangat besar kepada kita. Salah satunya adalah Allah mengabarkan bahwa akan terjadi hari kiamat. Walaupun di situ Allah tidak mengatakan bahwa hari kiamat itu kapan akan terjadi. Yang pasti surah An-Nazi'at ini menjawab keraguan orang-orang kafir tentang terjadinya hari kiamat, yang mana mereka tidak mempercayai bahwa kiamat itu akan terjadi. Maka dijawablah oleh surah An-Nazi'at. Kemudian yang kedua, nah ini salah satu hikmahnya,
Orang-orang yang dia yakin bahwa kehidupan akhirat itu akan terjadi, kemudian hari hisab, hari perhitungan amal, sehingga dia merasa benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berusaha wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia akan berusaha bagaimana dirinya menahan keinginan-keinginan hawa nafsunya untuk melakukan satu perkara yang akan menyebabkan kerugian dia di dunia ataupun di akhirat. Karena dunia ini, jemaah yang dimuliakan Allah, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Bukan. Dunia ini untuk menahan hawa nafsu. Dunia ini untuk meluruskan hawa nafsu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dunia itu. Kapan melampiaskan hawa nafsu? Di akhirat. Di akhirat itu nafsu dilepas betul sama Allah. Bahkan yang hari ini dikatakan bahwa nafsu itu satu, kemudian dipakai oleh seluruh manusia. Tapi nanti Allah akan lepaskan semua keinginan-keinginan manusia, melampiaskan syahwat di akhirat. Kenapa Allah buat laki-laki itu menciptakan yang namanya bidadari di akhirat itu? Tidak Allah menciptakan untuk perempuan bidadari, tidak. Tapi Allah tuh menciptakan perempuan untuk laki-laki di akhirat itu. Karena memang cenderung laki-laki itu yaitu melampiaskan hawa nafsunya. Maka Allah ciptakan bidadari di surga. Itu di surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah menceritakan tentang bidadari-bidadari surga. Dan di situ pun Allah mengatakan, Allah mempersiapkan wanita-wanita di surga itu untuk apa? Untuk orang-orang yang dia mampu menahan keinginan-keinginannya, hawa nafsunya ketika di dunia. Sehingga setiap amal yang dia buat, perbuatan yang dia buat, bagaimana bersandarkan kepada agama, bersandarkan kepada contoh dari Nabi, bersandarkan kepada contoh dari para sahabat. Karena setiap amal perbuatan yang disandarkan kepada agama, kepada Rasulullah, itu akan ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika di dunia, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya Allah katakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini orang-orang kafir bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang-orang kafir ini bertanya tentang 'anis sa'ah, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Ayyana mursaha, kapan akan terjadi? Maka ayat ini, jemaah yang dimuliakan Allah, asbabun nuzulnya adalah orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kiamat ini kapan akan terjadi. Benar nggak sih Muhammad ini mengatakan bahwa kiamat itu dunia ini akan hancur? Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kafir bertanya, ayyana mursaha, kapan akan terjadinya hari kebangkitan? Maka Allah katakan, fima anta min dzikraha. Siapakah kalian yang dapat menyebutkan waktunya? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
yang mengetahui dan manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bahwa kiamat pasti akan terjadi, hari kebangkitan akan terjadi, hari hisaban akan terjadi. Dan Allah pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya innama anta mundir, kamu itu wahai Muhammad hanya sebatas mundir, hanya sebatas memberi peringatan may yakhshaha kepada orang-orang yang takut kepada Allah, takut terjadinya hari pembalasan, takut terjadinya hari kebangkitan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini Allah mengatakan yauma ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat, yaitu yauma yarawnaha lam yalbasu, pada hari mereka ini melihat hari kebangkitan itu, maka lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha, mereka akan merasa seakan-akan tinggal di dunia itu seperti sebentar saja, yaitu di antara waktu pagi dan sore, asyiyah atau duha. Akan merasa dunia yang ditinggal, dunia yang sebagai tempat tinggalnya dia selama 60, 70, 80 tahun, 100 tahun, ketika terjadinya hari kebangkitan yang Allah kabarkan melalui ayat ini kepada orang-orang kafir khususnya, maka mereka ini orang kafir merasa bahwa hidup di dunia selama 60-80 tahun itu seperti pagi sampai sore saja, seolah-olah merasa bahwa tidak lama hidup di dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui surah An-Nazi'at ini di ayat terakhir dari ayat 42 sampai ayat 46 ini mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita semua untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Karena hari kebangkitan itu pasti akan terjadi ketika diri kita sudah dimatikan sama Allah, seluruh alam semesta dihancurkan sama Allah melalui terjadinya kiamat kubra, maka manusia akan dibangkitkan. Kita ini makhluk yang kecil, kita ini makhluk yang lemah, tetapi Allah mengamanahkan dunia, mengamanahkan agama kepada kita manusia. Bahkan Allah pun menciptakan surga itu untuk manusia. Buktinya Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan surganya, dan satu-satunya manusia yang akan pertama kali masuk ke dalam surga sebelum seluruh para nabi dimasukkan ke dalam surga. Surga ini Allah ciptakan untuk manusia, untuk kita. Bagaimana caranya? Tahan daripada keinginan-keinginan kita kepada arah yang buruk. Bagaimana hawa nafsu kita diinjak sekuat-kuatnya, kemudian ketaatan dilepaskan sehingga melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud diri kita sebagai hamba-Nya, dan bersyukur atas seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Bapak-bapak dipanjangkan umurnya, bisa khidmat
beribadah kepada Allah, kemudian diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah terima setiap amal perbuatan kita, terutama amal kebaikan kita di pagi hari ini, sholat subuh kita, amalan-amalan yang lainnya pun semoga Allah terima. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.